Kisah ritual Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung Kawi juga merupakan salah satu tempat favorit bagi orang-orang yang ingin meraup kekayaan dengan jalan pintas atau dengan melakukan ritual tertentu. Menurut mitos yang beredar, jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka pemuja akan mendapatkan keuntungan berupa harta yang berlimpah. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan bahwa di balik bergelimang harta itu terdapat kutukan yang mengerikan yang mengikuti si pemuja sampai ketika tiba saatnya. Dikutip dari halaman YouTube Fakta Sejarah, cerita mistis tersebut diungkap oleh Nur, bukan nama sebenarnya. Nur merupakan bungsu dari 3 bersaudara. Cerita itu berawal ketika dia duduk di bangku SMP kelas 1. Ketika itu, sang ibu berdagang baju di pasar. Tetapi sudah beberapa bulan ini usahanya sepi. Sampai pada suatu ketika sang ayah diajak seseorang untuk pergi ke Jawa. Nur dan orang tuanya merupakan warga Mamuju, Sulawesi Barat. Singkat cerita dari Nur, bapak pergi ke Surabaya bersama Pak Joko menggunakan kapal laut karena masih di Sulawesi Barat, dan 2 minggu kemudian bapak sudah kembali. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari kepulangan bapak sore itu. Sebuah koper. Tetapi bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh bapak dan ibu. Dasar aku anaknya bandel dan selalu ingin tahu, apalagi sesuatu yang dilarang semakin menambah perasaanku. Saat itu yang ada di pikiranku koper berisi makanan. Maka ketika bapak tengah tidur sore, koper itu pun kubuka. Ternyata koper itu isinya hanyalah dupa yang dibungkus kain merah dengan tulisan Cina yang aku sendiri tidak tahu apa artinya. Ketika itu aku tahu benda apa itu. Pikirku adalah kembang api. Tanpa merasa bersalah, aku ambil 1 batang, ku bawa ke dapur dan kunyalakan dengan korek. Aku heran, kok malah berkali-kali tidak menyala, hanya asap putih yang keluar dan menyebabkan aroma aneh yang asing bagiku. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh teriakan bapak keluar dari kamar. Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat bapak terbangun. "Siapa itu yang bongkar koper bapak?" Kakakku saat itu lewat di depan bapak, menjadi sasaran. "Kamu yang bongkar koper bapak?" "Bukan aku, Pak. Si Nur tuh, siapa lagi?" "Anak setan!" Bapak terdengar sangat marah. "Kamu itu Nur,
masih saja tidak berubah. Bapak kalau sudah marah seperti itu, bisa kena pukul beneran pantatku dengan kayu, gumam Nur dalam hati. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan, aku kabur ke rumah tante yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Malam itu aku tidak berani pulang dan tidur di rumah tante. 2 hari kemudian kulihat ada satu ikat dupa digantung oleh bapak di atas pintu rumah. Aku heran dan seperti biasanya aku selalu ingin tahu. Dan aku bertanya ke bapak, maksud dupa digantung di atas pintu. Tapi lagi-lagi bapak tidak mau menjawab. Sudah, diam saja, anak kecil tahu apa, begitu kata bapakku. Kemudian bapak meluruskan untuk pindah ke kota lain dan memulai usaha baru di sana. Sepeda motor satu-satunya beserta semua emas perhiasan ibu dijual sebagai modal untuk membuka usaha baru. Saat itu hanya bapak dan ibu yang berangkat duluan, karena aku sebentar lagi mau kenaikan kelas dan kakakku akan masuk kuliah di Makassar. Di tengah perjalanan ada kejadian tragis yang hampir merenggut kedua orang tuaku. Bus yang ditumpangi mereka kecelakaan masuk jurang. Alhamdulillah orang-orang tuaku selamat dari kecelakaan itu. Tetapi terpaksa niat mereka pindah ke kota baru tertunda sampai bapak dan ibu sembuh. Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, akhirnya kami pun pindah ke suatu daerah di Mamuju Utara yang jarak sekitar 1 hari perjalanan ke rumah. Aku pindah sekolah mengikuti bapak dan ibu, sementara Kak Rita sudah mulai kuliah di Makassar. Di tempat yang baru waktu itu masih merupakan daerah bukaan transmigrasi baru. Bapak dan ibu membuka toko sembako dan kelontong, dan pembelinya pun lumayan ramai. Besoknya bapak dan ibu selalu membakar satu dupa di pojok dekat pintu toko. Pada suatu malam aku bermimpi. Saat itu aku ingat malam bulan purnama. Anehnya, aku bermimpi kejatuhan bulan. Bulan yang sangat besar, berwarna merah, jatuh di balik punggungku dan kutangkap dengan tanganku. Kemudian bulan kuberikan kepada bapak dan ibu. Saat itu aku terjaga dan kuceritakan mimpi kepada ibu dan bapak. Wajah mereka tampak berseri. Kemudian ibu berkata padaku, "Kamu jangan ceritakan mimpimu itu kepada siapapun. Insya Allah itu tanda kita mendapat rezeki," kata ibu. Aku tidak paham apa yang dikatakan ibu kepadaku. Tapi faktanya, sejak mimpi itu, memang toko kami semakin ramai dan berkembang pesat. Sampai akhirnya, bapak beli lahan baru yang lebih luas dan dibangun gedung 2 lantai yang cukup megah. Masih ada lahan kosong di sebelah rumah yang juga milik bapak, yang luasnya hampir 11 gedung 2 lantai itu. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak yang masing-masing petak memiliki ukuran yang cukup megah. Semua petak digunakan sebagai tempat usaha, tetapi orang tuaku sudah tidak membuka toko sembako dan kelontong lagi. Alasannya saat itu bapakku membuka bengkel dan toko onderdil motor.
yang mendapati 2 petak paling ujung, kemudian 2 petak untuk usaha rumah makan, dan sisanya untuk penginapan. Sementara itu, lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal. Semenjak kepergian Bapak ke Surabaya waktu itu, setiap 6 bulan sekali, Bapak ditemani Ibu selalu kembali ke Surabaya. Saat itu aku masih SMP. Tidak tahu apa tujuan orang tuaku selalu rutin ke Surabaya. Tetapi bukan aku namanya kalau tidak cerewet, dan selalu ingin tahu maksud kepergian ibu dan bapak ke Surabaya. Aku pun sering merengek ingin ikut merasakan naik kapal laut dan pesawat. Tetapi ibu selalu punya alasan untuk menjawab. Setelah bertahun-tahun kemudian, ketika aku sudah menikah, bisnis bapak dan ibu tidak pernah sepi dan selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Ketika usaha yang dijalankannya yaitu bengkel dan onderdil motor, rumah makan serta penginapan selalu memenuhi pundi-pundi harta mereka. Jika pengunjung dan pembeli berkurang atau pendapatan menurun hari itu, maka besoknya pasti bapak dan ibu membakar dupa. Kadang-kadang aku disuruh membakar 1 batang dupa yang diletakkan di sudut samping pintu rolling door toko. Pengunjung dan pembeli akan penuh dan ramai kembali. Pokoknya, kalau pengunjung berkurang, bakar saja dupa itu. Itu yang selalu dikatakan bapak jika aku banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa. Terus terang, kadang-kadang aku merasa heran dengan ibu dan bapak. Sangat banyak, seakan tidak ada habisnya uangnya itu. Ibu selalu memberikan apapun yang kami mau. Kami benar-benar hidup berkecukupan, bahkan bergelimang harta. Sebelumnya aku ceritakan bahwa ibu dan bapak selalu rutin ke Surabaya setiap 6 bulan sekali. Tetapi mereka masih belum mau terbuka alasan mereka bolak-balik ke Surabaya. Sejak awal kami menempati rumah baru, kami sering merasa seperti ada yang mengawasiku, terutama kalau aku sedang berada di kamar mandi atau hendak tidur di kamar. Aku memang tidak melihat siapa-siapa, tetapi aku seperti biasa merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasiku. Apalagi aku sering ditinggal sendirian di rumah. Ibu bapak sering pergi ke kabupaten atau keluar kota untuk belanja kebutuhan toko. Bahkan kalau mereka ke Surabaya, bisa sampai hampir 1 bulan baru pulang. Kejadian aneh yang aku alami selama tinggal di rumah, selalu ada benda yang terjatuh di dapur. Tidak ada kucing dan tikus. Masalahnya di dapur yang jatuh selalu berganti-ganti dan terjadi setiap malam. Ketika kutanyakan pada ibu, ibu selalu bilang, "Udah, biarkan saja." Alhasil piring atau gelas pecah sudah tidak terhitung lagi. Aku sebenarnya penasaran, kenapa setiap malam-malam tertentu benda-benda itu terjatuh dengan sendirinya. Juga, kenapa ibu sepertinya membiarkan saja. Pernah satu kejadian, suatu pagi, aku sudah mau buka toko. Tiba-tiba tempat dupa yang terdapat di sudut, yang pada saat itu aku berdiri di dekatnya, terjatuh dengan sendirinya, hingga akhirnya tumpah berserakan di lantai. Tempat dupa itu dipaku ke dinding setinggi 1,5 meter, dan tidak ada orang lain selain aku.
Kejadian lain yang tak kalah mendirikan bulu kuduku, setiap tengah malam di dalam kamarku selalu kudengar seperti langkah orang berjalan di atas plafon kayu bangunan. Bunyi ketuk-ketuk di plafon terdengar setiap malam. Jelas suatu langkah kaki orang sedang berjalan. Awalnya jika terdengar suara itu, aku langsung ke kamar ibu. Tetapi ibu selalu bilang, "Udah, biarkan saja." Lama-lama aku pun terbiasa dan tidak ambil pusing. Pada suatu malam ketika itu, aku sudah menikah. Aku minta suamiku mengecek plafon ketika kami mendengar suara langkah kaki. Dengan menggunakan senter, suamiku meriksa ke atas, tetapi seperti sudah kuduga, tidak ada siapapun di atas plafon. Suara langkah kaki berjalan di atas plafon juga pernah kudengar ketika masih tinggal di rumah lama. Seingatku, suara itu mulai terdengar sejak pertama kali Bapak pulang dari Surabaya. Dan langkah kaki itu sepertinya mengikuti kami ke rumah baru. Tidak berhenti sampai di situ. Kejadian-kejadian aneh terus berlangsung bertahun-tahun. Pada suatu hari, kala itu aku duduk di bangku SMA. Bapak mau bercerita soal kepergian Bapak dan Ibu ke Surabaya. Dan tak bosan-bosannya, aku bertanya ke Bapak mengenai hal itu. Itu pun cuma sedikit. Di Surabaya itu, Bapak dan Ibu pergi ke sebuah gunung. Setiap kali ke gunung itu, kami selalu memotong seekor kambing. Sudah ada orang di sana yang mengurus semuanya. Daging kambing yang sudah terhidang, kemudian kami santap bertiga bersama juru kunci. Kami sedekahkan untuk orang-orang yang ada di sana. Di sana banyak orang-orang seperti bapak mereka. Ada yang memotong kerbau, kambing, ada pula yang memotong ayam. Untuk apa sih bapak potong kambing di sana? Tetapi bapak malah bilang, "Kamu itu mau tahu aja urusan orang tua." 10 tahun berlalu, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Si abang kelas 2 SD dan si adik kelas sudah 3 tahun berumur 3 tahun. Kami tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak, karena memang aku sejak awal membantu mengelola usaha mereka, sementara suamiku berdinas di kota Mamuju, jaraknya sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa bulan terakhir, usaha orang tuaku bertambah satu lagi, yaitu pom bensin Pertamina yang menjual bensin dan solar. Ini adalah satu-satunya pom bensin di daerah kami dan bisa habis hanya dalam tempo 2 minggu. Dengan bertambahnya usaha baru ini membuat uang yang mengalir seperti tak terbendung setiap hari, seperti tidak ada habisnya. Suatu hari suamiku mengantar bapak dan ibu pergi ke suatu tempat ke kota Palu untuk belanja keperluan. Di tengah perjalanan pulang, saat itu sudah malam dan suasana di jalan sangat sepi kendaraan atau orang di sepanjang jalan yang mereka lewati. Ketika mobil melewati depan kuburan sekitar 3 km dari rumah, mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan. Mereka akhirnya melewati dengan mengambil jalan agak ke pinggir untuk menghindari sosok itu. Suamiku mengecek dan menghentikan mobil. Mungkin saja
itu perbuatan orang iseng. Tetapi ibu yang ketakutan dan panik melarang suamiku turun dari mobil dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan kemudian, omset mengalami penurunan dari keempat usaha yang dijalankan orang tuaku. Bengkel, toko onderdil, rumah makan, penginapan, dan yang terakhir pom bensin mengalami penurunan. Dupa yang kami bakar setiap hari tak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu. Semua itu berawal ketika ibu terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Surabaya lagi karena kondisi ibu tidak memungkinkan untuk bepergian. Dan ibu hanya bisa duduk di kursi tanpa bisa melakukan apapun. Sungguh hatiku melihat kondisi ibu saat itu sangat sedih. Akulah yang menjaga dan merawat ibu, sementara kakak sulungku tidak peduli pada ibu, bahkan tidak pernah datang menengok. Kakak sama sekali tidak mau menyentuh ibu. Aku tidak peduli dengan sikapnya. Biarkan saja, aku sanggup merawat ibu. Berbulan-bulan kondisi ibu tidak berubah, bahkan semakin memburuk. Ada bau tidak sedap keluar dari mulut ibu. Kemudian hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk biaya hidup. Suami Kak Rita yang hanya bekerja serabutan tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, aku dan suamilah yang menyokong kebutuhan ibu. Suatu hari, bapakku mendatangiku dan menceritakan semuanya padaku. Itulah aku baru sadar bahwa selama ini orang tuaku melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Selama ini aku tahu mereka hanya bilang ada urusan di Surabaya, itu saja. Tetapi yang membuat aku terkejut saat itu, Bapak menawari aku untuk melanjutkan ritual pesugihan karena ibu sudah tidak mampu melakukannya. Kata Bapak, selama ini ibu yang lebih dominan melakukan itu. Bapak hanya mendampingi, sehingga Bapak tidak bisa menggantikan posisi ibu. Menurut juru kunci yang selalu mendampingi ritual Bapak dan ibu di sana, yang bisa menggantikan posisi ibu hanyalah darah dagingnya, harus anak kandungnya. Bapaknya maupun kalau aku menggantikan ibu, bagaimana tidak, sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakakku itu dalam urusan bisnis. Aku tidak tahu apa maksud ibu dan bapak selalu menganggap aku bisa membawa keberuntungan dan kemajuan bagi mereka. Bagaimana Nur, kamu bersedia? Aku terdiam. Tidak bisa memutuskan sendiri perkara yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan keluargaku. Karena itu, aku harus melibatkan suamiku. Meski sangat berharap Bapak tetap menghormati keputusanku. Saat itu aku sempat tergoda dengan tawaran Bapak, karena sejak kecil aku sudah terbiasa hidup mewah. Tetapi aku bersyukur suamiku melarangnya. Tak bisa kubayangkan seandainya saat itu aku mengikuti jalan Bapak, apa yang akan menimpaku dan mungkin menimpa keluarga aku. Aku akhirnya pindah ke Pekanbaru. Suamiku dipindah tugaskan ke sana. Karena itu Kak Rita dan keluarganya kembali lagi ke rumah Bapak. Tetapi sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru, tiba-tiba Bapak mengabarkan kondisi